Fabio Quartararo kini kembali jadi sorotan panas dunia MotoGP. Setelah sempat bersinar terang pada musim 2021 dan dinobatkan sebagai juara dunia, kini sinarnya perlahan meredup di tengah dominasi para pembalap Ducati dan Aprilia yang terus menguasai lintasan. Banyak pengamat menilai bahwa situasi Quartararo saat ini mirip dengan masa-masa terendah Marc Marquez sebelum akhirnya bangkit kembali lewat langkah mengejutkan pindah ke Gresini Ducati. Dan kini muncul pertanyaan besar, apakah Quartararo bakal mengikuti jejak Marquez dan menjadi penerus dominasi sang baby alien? Fabio Quartararo bukanlah nama sembarangan di dunia balap. Ketika ia memulai debutnya di kelas MotoGP pada tahun 2019 bersama Petronas Yamaha SRT, semua mata langsung tertuju padanya. Gaya balapnya agresif, cepat, tapi tetap halus dalam mengontrol motor. Ia bukan sekadar rookie biasa, ia menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas, termasuk Marc Marquez. Dalam musim debutnya, Quartararo mencatat 7 podium dan beberapa kali memaksa Marquez untuk berjuang keras hingga garis finish. Sejak itu, publik menyebutnya sebagai the next big thing, MotoGP. Puncak karirnya datang di tahun 2021. Saat itu, Quartararo naik ke tim pabrikan Yamaha menggantikan legenda hidup Valentino Rossi. Tekanan besar tak membuatnya gentar. Justru, ia menjawab semua keraguan dengan tampil luar biasa dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Ia pun menorehkan sejarah sebagai pembalap Prancis pertama yang menjadi juara dunia di kelas Premier MotoGP. Dunia seakan punya pahlawan baru, dan Yamaha menemukan penerus yang mereka harapkan setelah era Rossi berakhir. Namun, sejak puncak kejayaannya itu, perjalanan Quartararo mulai menurun. Musim demi musim berjalan tanpa kemenangan. Motor Yamaha yang menggunakan mesin inline-4 semakin tertinggal dari kompetitor lain yang mengandalkan mesin V4 bertenaga besar seperti Ducati, Aprilia, dan KTM. Sementara Ducati semakin tak tersentuh di lintasan lurus dengan akselerasi buas, Yamaha justru tampak kehilangan arah. Proyek pengembangan mesin baru berjalan lambat, dan performa Quartararo pun stagnan. Di sisi lain, muncul sosok Marc Marquez yang menjadi simbol kebangkitan sejati. Setelah cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya dan bertahun-tahun menderita di atas motor Honda yang sulit dikendalikan, Marquez membuat keputusan paling berani dalam hidupnya, meninggalkan Repsol Honda di akhir 2023 dan bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati. Langkah ini sempat membuat dunia balap tercengang. Bagaimana mungkin seorang legenda dengan 6 gelar dunia Premier turun ke tim non-pabrikan, bahkan tanpa bayaran besar? Tapi Marquez, dengan insting juara dan ambisi membara, membuktikan bahwa keputusan nekatnya bukan kesalahan. Hanya dalam beberapa seri, ia langsung kompetitif. Ia menantang para pembalap pabrikan dan kembali merebut podium. Dunia menyaksikan kebangkitan sang alien di lintasan. Di musim 2024, Marquez bahkan sukses memenangkan beberapa balapan dengan Gresini, dan akhirnya dipanggil kembali oleh Ducati Lenovo untuk memperkuat tim utama. Tahun 2025 menjadi pembuktian sempurna. Marc Marquez kembali ke tahta, meraih gelar juara dunia ke-7, dan menegaskan statusnya sebagai legenda hidup MotoGP. Kisah luar biasa inilah yang kini jadi cermin bagi Fabio Quartararo. Banyak pengamat menilai, jika Quartararo ingin bangkit dari keterpurukan, ia harus berani keluar dari zona nyaman Yamaha dan mencoba langkah ekstrim seperti Marquez. Meninggalkan pabrikan besar bukan berarti menyerah, justru bisa menjadi awal dari kebangkitan baru. Namun tentu, tidak semudah itu. Pembalap satelit tidak memiliki dukungan teknis penuh seperti pembalap pabrikan. Mereka harus berjuang dengan sumber daya terbatas, tim yang lebih kecil, dan fasilitas yang tidak sekomplit tim utama. Tapi jika langkah itu diambil pada waktu yang tepat, hasilnya bisa luar biasa. Marquez adalah bukti nyata. Banyak pihak kini berspekulasi, apakah Quartararo akan mempertimbangkan tawaran dari tim seperti Pramac Ducati atau Trackhouse Aprilia? Kedua tim tersebut dikenal mampu mengembangkan bakat besar menjadi pesaing serius. Dengan usia 26 tahun, Quartararo masih punya waktu emas untuk membalikkan karirnya. Tapi waktu tak akan menunggu lama. Dunia MotoGP berubah cepat, dan generasi muda seperti Pedro Acosta, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi sudah mulai menancapkan taring mereka. Situasi ini juga membuat para fans terpecah. Sebagian menilai Quartararo sebaiknya tetap setia pada Yamaha karena proyek mesin V4 yang tengah dikembangkan mungkin akan menjadi titik balik.
Tapi sebagian lainnya menilai kesetiaan tanpa hasil hanya akan membunuh potensinya. Mereka mengingatkan bahwa Marquez pun dulu pernah dicemooh saat meninggalkan Honda, tapi kini ia tertawa paling akhir dengan mahkota juara dunia di kepala. Menariknya, Fabio Quartararo sendiri beberapa kali menunjukkan sinyal frustrasi terhadap performa motornya. Dalam beberapa wawancara, ia terang-terangan mengeluhkan kurangnya akselerasi dan grip ban belakang Yamaha, serta minimnya inovasi dibanding kompetitor. Bahkan, dalam uji coba di Catalunya, Quartararo sempat mencatat waktu tercepat kedua, tapi hasil itu tak cukup untuk menutupi ketertinggalan Yamaha di lintasan sebenarnya. Seandainya Quartararo benar-benar berani mengambil keputusan besar, pindah dari Yamaha ke tim lain, itu akan menjadi momen besar dalam sejarah MotoGP modern. Bisa jadi, publik akan kembali menyaksikan duel klasik, Marquez versus Quartararo, dalam dimensi baru. Bayangkan, dua juara dunia dengan gaya balap agresif di atas motor Ducati atau Aprilia, pasti jadi tontonan yang mengguncang dunia balap. Namun, semua kembali pada mentalitas sang pembalap. Marc Marquez sukses bukan semata karena motor Ducati, tapi karena keberaniannya melawan rasa takut, mengambil risiko, dan keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri. Jika Quartararo ingin menjadi penerus dominasi Marquez, ia harus meniru mentalitas itu, berani mengambil keputusan besar bahkan ketika dunia meragukan. Kini, mata dunia MotoGP menatap ke satu arah, Fabio Quartararo. Apakah ia akan tetap menunggu proyek Yamaha V4 yang belum jelas ujungnya, atau memilih jalur berani seperti Marquez dan memulai babak baru dalam karirnya? Sejarah telah membuktikan, MotoGP adalah panggung bagi para pembalap yang berani keluar dari garis aman. Valentino Rossi pindah ke Yamaha dan mengubah sejarah. Casey Stoner berani menantang Honda dan sukses besar. Marc Marquez meninggalkan zona nyaman dan kembali jadi raja. Apakah Fabio Quartararo akan menjadi nama berikutnya dalam daftar legenda yang berani menantang takdir? Atau justru tenggelam dalam bayang-bayang kejayaannya sendiri? Dunia MotoGP menunggu jawabannya. Satu hal pasti, era baru sedang menanti, dan jika Quartararo mampu menemukan kembali semangat El Diablo, seperti di awal karirnya, mungkin dunia akan kembali melihat pertarungan sengit antara dua ikon berbeda generasi, Marquez sang legenda hidup, melawan Quartararo sang penerus takdir. Sebuah duel yang akan menentukan siapa penguasa sejati lintasan MotoGP di era baru ini. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious